Dalam seri ke-59 ini didukung oleh para pemain Naryo sebagai Ki Jambe, Yayu Kristanto sebagai Nyai Jambe, Arfa Lubis sebagai Moha, Kasdu sebagai tukang warung, Endah sebagai gadis, Arya dan Suprayogi sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Jambe dan istrinya merasa lega dan gembira. Anak laki-laki mereka sebentar lagi akan menemukan jodohnya. Apalagi setelah mereka mengintip ke ruangan bilik di mana Kalapi ditempatkan. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Moha dan Kalapi bercumbu rayu. Malam itu juga, Ki Jambe dan Nyai Jambe mengadakan pembicaraan penting. Bagaimana, Nyai? Apa hatimu sudah merasa puas sekarang? Aduh, puas, Ki. Puas sekali. Ternyata anak kita tidak begitu tolol ya. Ternyata Moha dapat menunjukkan watak seorang laki-laki yang baik. Iya, Nyai. Watak seorang laki-laki yang tulen. Benar, Ki. Watak seorang laki-laki tulen. Seperti bapaknya. Nah, sekarang kita harus membuat rencana, Nyai. Maksudku, rencana perkawinan Moha. Bagaimana menurut pendapatmu, Nyai? Ada usulan? Atau ada saran-saran? Apa tidak terlalu terburu-buru, Toki? Ingat, Moha dan Kalapi baru hari ini bergaul. Ya, tentu mereka belum begitu akrab, toh. Apa tidak menunggu sebulan atau 2 bulan lagi? Nyai, untuk apa menunggu terlalu lama? Kalapi sudah bersedia. Sedangkan Moha nampaknya sudah sangat gatal. Tunggu apa lagi, Nyai? Sudahlah, jangan diundur-undur. Nanti malah batal lagi. Kalau sampai batal, waduh, Nyai, kita menemui kesulitan lagi. Persoalan Moha menjadi berjaga tua timbul lagi, Nyai. Karena itu, sebaiknya kita percepat saja. Lebih cepat, lebih baik, Nyai. Lalu bagaimana rencanamu? Kapan kira-kira mereka akan kita kawinkan, Ki? Ya, kapan saja, Nyai. Tapi jangan terlalu lama. Dan yang penting, Nyai, kita harus mengadakan pesta besar. Aku sudah kesal sekali melihat warga desa kita ini. Mereka sepertinya sangat meremehkan Moha. Moha jadi pergunjingan orang. Semua bicara tentang Moha. Kalau bicara yang baik-baik, aku tidak apa-apa. Tapi mereka menyindir-nyindir terus. Mereka mengatakan, Moha tidak laku kawin karena punya kelainan jiwa. Coba, apa hatiku tidak pegal, Nyai? Apa hatiku tidak sakit mendengar pergunjingan seperti itu? Nanti mereka akan melihat sendiri. Mereka akan menyaksikan Moha menggandeng istrinya yang cantik. Dan mereka semua akan mengakui bahwa anak laki-laki kita ternyata bukanlah seperti apa yang mereka bayangkan, Nyai. Tapi, Ki, sebenarnya aku masih ada sedikit kekhawatiran, loh. Kau khawatir tentang apa, Nyai? Sudahlah, dengar dulu, Toki. Aku belum selesai bicara. Maksudku begini, loh. Ya, bagaimana, Nyai? Belum lama orang-orang bercerita tentang wanita pelarian, ya toh? Katanya ada salah seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jayanegara melarikan diri dari istana Majapahit. Nah, sekarang ini prajurit-prajurit Majapahit sedang mengejarnya, mencarinya, memburunya. Bagaimana, Ki? Jangan-jangan Kalapi yang mereka cari-cari. Itu tidak mungkin, Nyai. Tidak mungkin. Loh, kok tidak mungkin bagaimana?
Mungkin saja, Ki. Kalapi juga cantik. Iya, benar. Kalapi memang cantik, Nyai. Tapi dia tidak mungkin menjadi wanita persembahan. Bagaimana mungkin? Banyak sekali wanita cantik yang bisa dijadikan wanita-wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jayanegara. Tapi jelas bukan seperti Kalapi, Nyai. Sudahlah, Nyai. Jangan membuat persoalan baru lagi. Yang penting sekarang ini moha kawin. Moha kawin, Nyai. Anak kita dapat jodoh. Itu saja yang perlu kita syukuri, Nyai. Kalau kau memang sudah yakin dan mantap, ya sudah, Toki. Aku ikut saja. Yang penting semuanya selamat. Aku juga senang kok kalau Moha dapat istri. Aku juga sudah merindukan kehadiran cucu di rumah kita ini. Tapi Ki, kalau kita mengadakan pesta besar, tentu kita harus mengundang orang-orang. Iya, tentu saja, Nyai. Aku akan mengundang seluruh warga desa. Tak ada seorang pun yang kelewatan. Semuanya akan kuundang, Nyai. Biar mereka lihat Moha berdampingan dengan istrinya yang cantik. Biar mereka menyaksikan sendiri betapa gagahnya anak kita. Semua diundang, Nyai. Tidak akan ada yang tercecer, Nyai. Termasuk keluarga Akilungit? Oh, tidak, Nyai. Keluarga Kilungit tidak terdaftar. Semuanya akan diundang kecuali Kilungit. Wah, rupanya kau masih sakit hati, ya, Ki? Tentu saja, Nyai. Bagaimana aku tidak sakit hati? Mentang-mentang dia mempunyai anak perawan cantik. Dia pikir hanya anak gadis dia yang cantik. Nanti dia akan menyaksikan sendiri betapa cantiknya menantu kita, Nyai. Ki, ngomong-ngomong sudah malam, Ki. Sudah terlalu malam. Sebaiknya kita tidur yuk. Aduh, Nyai. Sepertinya aku tidak bisa tidur malam ini, Nyai. Bukan karena apa-apa. Aku tidak bisa tidur karena terlalu gembira, terlalu bahagia. Anakku dapat jodoh. Moha dapat jodoh. Moha ketemu jodohnya. Aduh, anakku gagah sekali. Kau sudah berdandan rapi. Mau kemana, Moha? Biung pernah mengatakan kepadaku, katanya kalau nanti aku jadi suami, aku harus dapat membahagiakan istriku. Tentu saja. Seorang suami harus dapat membahagiakan istrinya, Moha. Itulah Biung. Sekarang aku mau ke pasar. Aku mau belanja. Belanja apa, toh? Apa yang ingin kau beli? Pakaian. Pakaian untuk calon istriku, Biung. Kasihan dia. Pakaiannya tidak pernah ganti. Aku akan membelikan kain cita yang bagus, yang halus, penuh hiasan bunga-bunga. Waduh, tentu Kalapi akan semakin bertambah cantik. Aduh, ada apa ini? Ada apa, Nyai? Siapa yang kelihatan lebih cantik? Itu loh, Ki, calon menantumu. Moha mau pergi ke pasar untuk memberikan pakaian calon istrinya. Bukankah itu langkah pertama yang baik? Oh, iya. Moha, apa kau punya uang? Uang gampang saja. Minta saja sama Bapak. Mana Pak uangnya? 50 kepeng cukup? Moha, sama siapa kau pergi ke pasar? Oh, sendiri saja, Pak. Loh, calon istrimu tidak kau bawa serta, Moha. Bawa sajalah dia. Biar dia bisa milih sendiri nanti. Tidak. Biar dia di rumah saja.
Nanti kalau dibawa-bawa malah direbut orang. Moha, jangan boleh direbut orang. Sebagai seorang laki-laki, kau harus bisa melindungi calon istrimu. Kalau ada orang mau berbuat kurang ajar pada calon istrimu, kau tidak boleh tinggal diam. Pukul saja dia. Jangan takut, Moha. Kita harus berani membela yang benar. Kita harus berani membela apa yang menjadi hak kita. Sudahlah, Pak. Ini sudah siang. Nanti keburu tutup. Mana uangnya? Ini 50 kepeng. Cukup. Cukup, Pak. Biung, aku pergi dulu. Pergi dulu ya, Pak. Iya. Pergilah. Hati-hati di jalan ya. Iya, hati-hati. Pasar itu tidak terlalu jauh dari rumahnya. Moha berjalan menyusuri jalanan berbatu. Kepalanya penuh diisi hal-hal yang bagus. Dia sudah membayangkan bagaimana seandainya nanti benar-benar mempunyai istri cantik seperti Kalapi. Setelah beberapa kali menikung jalan, akhirnya Moha sampai di pasar. Pasar itu tidak terlalu ramai. Moha langsung menuju ke sebuah warung yang menjual cita. Waduh, apa kabar Moha? Wah, sudah lama sekali tidak muncul-muncul. Kemana saja? Ada di rumah, Paman. Aku sibuk membantu Bapak mengawasi orang-orang bekerja. Oh iya. Mau cari kain yang bagus. Nah, ini lihatlah. Wah, ada beberapa kain cita yang halus dan indah buatannya. Iya, benar, Paman. Kain ini bagus sekali. Wah, berapa sepotongnya, Paman? Tinggalkan 5 kepeng. Dan kau boleh membawa sepotong kain cita ini. Untuk siapa, Moha? Untuk calon istriku, Paman. Waduh. Calon istrimu? Iya. Mudah-mudahan kali ini kau tidak gagal lagi, Moha. Ya. Kasihan orang tuamu. Sudah berapa kali kau gagal kawin. Kasihan Nyai Jambe dan Ki Jambe. Mereka seringkali mengeluh di depanku. Dan aku selalu menasihatinya agar sabar. Kalau sudah jodoh, setiap orang pasti akan mempunyai istri atau suami. Terima kasih, Paman. Tolong bungkus yang rapi ya, Paman. Mengapa hanya sepotong, Moha? Kau juga boleh beli kain cita yang lain. Ini, lihat. Masih ada yang bagus-bagus. Pasti cocok sekali dengan... Oh iya, apa warna kulit calon istrimu? Putih, kuning langsat, atau coklat, atau hitam? Yang jelas kulitnya tidak hitam, Paman. Calon istriku kulitnya kuning langsat. Iya, kuning tapi tidak pucat, Paman. Duh, itu bagus itu. Kuning langsat tidak cepat membosankan. Iya. Kalau begitu kain ini cocok sekali. Ayolah, Moha. Kalau kau sayang pada calon istrimu, beli saja semuanya. Ini juga bagus. Ini juga. Ayo, pilih saja. Paman. Yang itu saja. Oh, ya. Iya, yang itu, Paman. Yang ada kembang-kembangnya. Tolong bungkus sekalian ya, Paman. Nah, begitu, Moha. Ya, kalau sebelum jadi istri sudah sayang, nanti kalau sudah jadi istrinya, wah, apalagi. Kau pasti akan bisa menjadi seorang suami yang baik. Yang ini tidak. Ini juga bagus. Boleh juga, Paman. Bungkus sekalian ya. Akhirnya Moha selesai berbelanja kain cita. Barang-barang dimasukkan ke dalam keranjang dan uangnya sekarang tinggal 7,5 kepeng perak. Pada saat mau melangkah meninggalkan warung, Moha melihat seorang wanita cantik melintas di depannya. Wanita itu mengangguk kepadanya sambil tersenyum. Moha membuang mukanya. Dia nampak kesal. Aduh, kata Moha,
Apa kabar, Kakang? Kabar? Kabar baik, Limbang. Wah, sudah lama juga kita tidak ketemu ya. Wah, kau pasti sibuk sekali membantu orang tuamu membuat gerabah. Wah, aku memang anak tukang gerabah. Tapi sekarang kau tidak bisa menghinaku, Limbang. Kau memang seorang gadis yang cantik, tapi kau bukan yang paling cantik. Oh, jangan begitu, Kakang. Kita memang gagal menjadi suami istri. Mungkin karena bukan jodohnya. Tapi bukankah sebaiknya kita tetap bersahabat, Kakang? Sudahlah, Limbang. Jangan banyak bicara. Kau mau tahu untuk siapa kain cita yang bagus-bagus ini? Nih, lihatlah. Aku baru saja memborong pakaian. Aduh, banyak sekali. Untuk siapa kain ini, Kakang? Pasti untuk biungmu. Ya. Bukan. Biungku sudah tua. Sedangkan kain cita ini cocok untuk wanita muda. Coba terka, Limbang. Untuk siapa aku membeli kain cita ini? Kalau kau bisa menerka dengan tepat, aku akan memberimu 5 kepeng perak. Untuk siapa ya? Ayo. Oh, rasa-rasanya kau tidak mempunyai saudara perempuan. Untuk siapa, Kakang Moha? Oh, untuk gadis tetanggamu ya, barangkali kan? Aku tidak pernah punya urusan dengan gadis-gadis tetanggaku. Mereka semuanya konyol. Tapi sebentar lagi mereka akan terbuka matanya. Mereka akan terbelalak melihat calon istriku. Apa? Calon istriku? Iya. Jadi kau sudah punya calon istri, Kakang Moha? Mengapa tidak? Apakah ada yang aneh? Aku juga seorang laki-laki. Kalau aku gagal menjadikanmu istri, karena orang tuamu tidak setuju, bukan? Bukan berarti aku tidak bisa mencari wanita yang lain yang lebih cantik. Aku tidak percaya bahwa calon istrimu lebih cantik dariku. Kau boleh merasa kesal, Limbang. Kau juga boleh menceritakannya kepada Kilungit orang tuamu. Biar kalian semuanya kesal. Kalian semuanya pasti tidak akan mengira bahwa Moha, anak laki-laki Nyai dan Ki Jambe, mampu memperoleh calon istri yang cantik. Siapa namanya, Kakang? Apakah dia berasal dari satu desa? Anak siapa, Kakang? Kau tidak perlu tahu soal itu. Yang penting nanti, kalau kami sudah kawin, sudah resmi menjadi suami istri, aku akan menggantengnya lewat di depan hidungmu. Aduh, jangan begitu, Kakang. Itu namanya kau membuat suasana menjadi panas, Kakang. Biar panas. Biar kau dan keluargamu terbakar. Kau gadis yang sombong. Sebentar lagi kau akan membuktikan bahwa Moha bukanlah laki-laki yang tergolong sial. Bagaimanapun juga, aku mempunyai keberuntungan seperti orang-orang lain. Ya, kalau begitu, syukurlah. Aku juga ikut merasa senang, Kakang Moha. Mudah-mudahan saja kau bisa hidup tenang dan bahagia bersama istrimu. Nah, aku pergi dulu ya, Kakang. Pergilah. Aku juga mau pulang. Calon istriku menunggu di rumah. Baru saja Moha akan melangkah pergi. Pada saat itulah 2 orang prajurit Majapahit datang menghampirinya. Mereka langsung melompat dari punggung kudanya masing-masing. Limbang, anak gadis Kilungit, calon istri Moha yang gagal, buru-buru pergi menjauh. Sementara itu Moha masih tetap berdiri di tempat semula. 2 orang prajurit Majapahit segera menghampirinya. Kau tidak perlu takut. Kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin mengganggumu sebentar saja. Kami ingin bertanya sedikit kepadamu. Oh, silakan. Silakan, Tuan prajurit. Tuan ingin bertanya soal apa? Apa benar kau yang bernama Moha? Benar, Tuan prajurit. Saya Moha. Saya anak laki-laki Nyai dan Ki Jambe. Saya anak seorang juragan barang-barang gerabah. Tuh, rumah saya di sana, Tuan prajurit. Tidak jauh dari sini. Kami mendengar berita bahwa ada seorang wanita cantik datang ke rumahmu. Apa benar demikian? Benar, Tuan prajurit. Dia adalah calon istri saya. Siapa dia?
Sudah saya katakan, dia adalah calon istri saya. Sebentar lagi kami akan dikawinkan. Dia sudah setuju. Dia mau kawin dengan saya. Kami sudah sama-sama. Kami sama-sama mencintai Tuan Prajurit. Apalagi yang tidak beres. Saya kira kami hanya tinggal menunggu hari perkawinan kami. Nih, lihatlah. Saya baru saja membeli beberapa potong kain cita. Nih, lihatlah. Semua ini adalah bahan-bahan pakaian yang mahal harganya. Tapi saya kira sangat cocok untuk kulit kalapi. Itu calon istri saya. Siapa? Siapa nama calon istrimu itu tadi? Kalapi. Nama calon istri saya Kalapi, Tuan Prajurit. Iya. Bagaimana orangnya? Apakah kulitnya putih, kuning, ataukah coklat? Kuning. Kuning langsat. Saya sangat menyukai warna kulit wanita kuning langsat. Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu. Dua orang prajurit Majapahit itu bergegas pergi. Sementara Moha masih berdiri sambil memeriksa kembali barang-barang belanjaannya. Tiba-tiba dua orang prajurit datang. Mereka hampir bersamaan melompat turun dari punggung kudanya masing-masing. Mereka menghampiri Moha yang masih berdiri di tempat semula. Mereka lalu bertanya tentang wanita cantik yang sebentar lagi akan menjadi istri Moha. Moha yang jujur, yang berwajah agak ketolol-tololan, mengaku begitu saja. Dia bercerita tentang Kalapi, calon istrinya. Oh, dia memang cantik, Tuan Prajurit. Calon istri saya itu, wah, seorang wanita yang luar biasa cantiknya. Siapa namanya? Kalapi. Namanya Kalapi. Benar, namanya Kalapi. Wah, untuk apa saya berdusta kepada tuan-tuan prajurit? Lagi pula, nama itu kan tidak terlalu buruk. Memang calon istri saya namanya Kalapi. Baiklah, terima kasih atas keteranganmu. Maaf, tuan-tuan prajurit, saya tidak dapat membantu banyak. Saya hanya dapat menjelaskan sedikit perihal calon istri saya. Kalau tuan-tuan prajurit ingin tahu, silakan tuan-tuan datang ke rumah saya. Rumah saya tidak jauh, paling-paling hanya 3 pal jauhnya dari sini. Bagaimana? Sudah jelas dia wanita yang kita cari-cari. Ya, tunggu apa lagi? Kita laporkan saja pada Tuan Rawedeng. Ayo cepat, kita segera bertindak. Tuan prajurit, saya akan merasa bangga sekali jika nanti tuan-tuan prajurit datang di pesta perkawinan kami. Silakan datang ya, tuan-tuan prajurit. Baiklah, kami akan datang. Wanita itu yang kita cari-cari, prajurit. Hamba yakin Tuan Rawedeng. Dia bernama Kalapi. Rupanya dia bersembunyi di rumah kediaman seorang tukang gerabah, Tuan. Kalau tidak salah, kita pernah singgah di rumah orang itu. Dan dia tidak mengatakan apa-apa kepada kita. Mungkin saja dia berdusta, Tuan Rayuyu. Sudahlah, kita akan lihat nanti. Kalau tukang gerabah itu berani berdusta, dia akan menanggung akibatnya. Ayo, jalan. Iya.
Sementara itu, di rumah kediaman Ki Jambe, Kalapi terbaring di atas ranjang di ruangan biliknya. Dia sedang termenung, membayangkan suatu saat nanti jika dia benar-benar menjadi istri Moha. Moha, laki-laki itu memang agak tolol. Tapi bukankah lebih mudah mengurusi seorang suami setengah tolol? Dia tidak akan terlalu merepotkan. Dia pasti akan menjadi seorang suami penurut. Dia akan menuruti saja apa keinginan istrinya. Dia juga pasti akan rajin bekerja. Lagi pula aku tidak rugi menjadi istri Moha. Ayahnya kaya raya, dan aku bisa menikmati kekayaannya sepuas-puas hatiku. Ya, daripada kembali ke desa kelahiran dan membuat orang tuaku kecewa. Baiklah. Lebih baik aku tetap tinggal di sini dan menjadi istri Moha. Siapa mereka itu? Jangan-jangan prajurit Majapahit. Celaka. Kalau prajurit Majapahit datang kemari, aku akan ditangkap. Apa yang harus kulakukan? Hamba sama sekali tidak bermimpi akan kedatangan para tamu-tamu terhormat. Silakan tuan-tuan prajurit, silakan masuk ke pondok kami. Tapi maaf tuan-tuan prajurit, pondok kami sederhana sekali. Kaukah yang bernama Ki Jambe? Benar tuan. Nama hamba Jambe. Orang-orang di desa ini biasa memanggil hamba Ki Jambe. Dan hamba istrinya tuan prajurit. Orang-orang biasa memanggil hamba Nyai Jambe. Kalau tidak salah, kami pernah singgah ke rumahmu ini beberapa waktu yang lalu. Iya, benar tuan prajurit. Hamba juga masih ingat. Tuan-tuan prajurit datang ke rumah kami dan menanyakan perihal seorang wanita pelarian. Hei Ki Jambe, sekarang kami datang juga untuk keperluan yang sama. Kami ingin mencari wanita pelarian itu. Kami ingin segera menemukannya dan membawanya kembali ke Majapahit. Ampun tuan prajurit, kami sama sekali tidak tahu menau soal wanita pelarian itu. Jangan berdusta. Belum lama salah seorang prajurit kami bertemu dengan anakmu. Siapa nama anakmu? Ampun tuan, nama anak laki-laki hamba Moha. Nah, Moha. Dia memang bernama Moha. Bukankah anak laki-lakimu sedikit tolol? Tidak tuan prajurit. Dia memang nampaknya agak tolol. Tapi sebenarnya dia tidak benar-benar tolol. Sudahlah. Aku tidak punya urusan dengan anakmu. Sekarang katakan, di mana kalian sembunyikan wanita pelarian itu? Sebentar tuan prajurit. Hamba sama sekali tidak mengerti apa yang tuan prajurit maksudkan. Hamba tidak pernah menyembunyikan seorang wanita pelarian, tuan. Anakmu sendiri yang mengatakannya. Kau tidak bisa menyangkal, Ki Jambe. Akui saja. Kalau kau mau berterus terang, kau mau bersikap jujur kepada kami, semuanya menjadi lebih mudah. Ayo cepat katakan. Katakan di mana kau sembunyikan Kalapi. Hamba sama sekali tidak mengerti. Kalapi. Jadi kau masih berusaha untuk mungkir, Ki Jambe? Aku sudah peringatkanmu. Kau bisa membantu kami dengan baik. Kalau kau mau membantu kami, kau tidak akan mendapat kesulitan. Sebaliknya, kalau kau mengganggu pekerjaan kami, mempersulit pekerjaan kami, kau akan segera tahu akibatnya. Aduh, ampun tuan prajurit.
Tapi kami... Nyai Jambe, bukankah anakmu mempunyai calon istri? Dia mengatakan sendiri kepada kami. Dan dia mengatakan bahwa calon istrinya bernama Kalapi. Benarkah demikian? Oh, benar Tuan Prajurit. Tapi mengapa Tuan prajurit mencari Kalapi? Apakah Kalapi mempunyai dosa terhadap pemerintah Majapahit, Tuan Prajurit? Ayo prajurit, turun dari kuda kalian masing-masing. Geledah rumah itu. Cepat kerjakan. Baik, Tuan. Ayo kawan-kawan, kita geledah rumah itu. Ayo. 6 orang prajurit Majapahit segera melompat turun dari kudanya masing-masing. Dan hampir bersamaan mereka bergegas masuk ke rumah Ki Jambe. Dan mereka pun mulai menggeledah isi rumah. Bagaimana prajurit? Tidak ada, Tuan. Kami sudah memeriksa seluruh isi rumah. Kami sudah memeriksa kolong-kolongnya, sudut-sudutnya. Sayang sekali, Tuan. Kami tidak menemukan perempuan itu. Kurang ajar, kita telah dipermainkan. Mungkin perempuan itu sempat melarikan diri, Tuan. Ki Jambe. Iya, Tuan. Cepat katakan, di mana kau sembunyikan Kalapi? Aku tidak mau menunggu lebih lama. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana, Nyai? Mengapa bisa menjadi begini? Aduh, ampun Tuan Prajurit. Kami tidak tahu. Memang, selama ini Kalapi tinggal di rumah kami. Tapi kami sama sekali tidak tahu bahwa dia mempunyai urusan dengan pemerintah Majapahit. Sungguh, Tuan Prajurit. Iya, benar Tuan Prajurit. Percayalah, kami tidak berbohong. Kami sama sekali tidak tahu bahwa Kalapi adalah seorang wanita pelarian. Itulah sebabnya kami memberikan tumpangan. Dan kami bermaksud mengawinkannya dengan anak laki-laki kami, si Moha, Tuan Prajurit. Jangan selewet. Aku tidak mau tahu urusan kalian. Aku hanya menginginkan perempuan itu sekarang juga. Cepat Ki Jambe. Jangan membuat kami tidak sabar. Ampun Tuan Prajurit. Hamba mau bagaimana lagi? Nyatanya Kalapi tidak ada di rumah kami. Mungkin saja dia sempat melarikan diri, Tuan. Mungkin tadi waktu tuan-tuan datang kemari berpondong-pondong, Kalapi sempat melihat dan dia sempat memutuskan untuk pergi diam-diam dari rumah ini. Ampun Tuan Prajurit. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, Tuan. Kami sendiri merasa kecolongan. Ada apa? Setan tua! Aduh, Tuan Prajurit. Ampunilah kesalahan kami. Kami benar-benar tidak tahu. Aduh, Nyai, bagaimana ini? Nasib kita kok buruk sekali nih. Kalian berdua bisa dihukum mati karena kesalahan ini, tahu? Kami bisa memerintahkan prajurit-prajurit itu untuk menyeret kalian di sepanjang jalan. Ampun Tuan Prajurit. Ampun. Kami masih ingin hidup, Tuan. Ampun, Tuan. Janganlah kami disiksa. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Kami juga menyesal sekali. Kalau kami tahu Kalapi adalah seorang wanita pelarian, kami tentu tidak akan memberinya tempat perlindungan, Tuan. Ini semua merupakan keteledoran kami. Ini merupakan kesalahan kami. Kami menyesal sekali, Tuan. Dan kami tidak akan mengulanginya lagi, ampun. Ayo, bagaimana, Raudeng? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada gunanya kita berdiri di tempat ini lama-lama, Rayuyu. Lebih baik kita cari perempuan itu sampai ketemu. Ayo. Dan kau Ki Jambe. Kau juga Nyai Jambe. Kalian berdua harus menanggung akibat dari perbuatan kalian. Kalian sudah berani melindungi seorang wanita pelarian. Kalian tidak boleh pergi kemana-mana sampai kami datang lagi kemari.
Ayo prajurit, kita cari lagi perempuan itu. Siap. Orang-orang siap. Kataku juga apa? Perempuan itu membawa sial. Wah, kita semua terkena sialnya. Kau sekarang berkata begitu, Nyai. Kau sendiri kan sudah setuju. Tapi semula aku kan tidak setuju, Ki. Ya, tapi kau lalu setuju, Nyai. Karena kau terus membujuk-bujuk. Dan kau sendiri tidak mau mendengar suaraku. Suara istrimu. Kau selalu mau menang sendiri. Dan sekarang begini kejadiannya. Kita telah dipersalahkan. Kita dituduh menampung seorang wanita pelarian, Ki. Mana aku tahu kalau Kalapi itu seorang wanita pelarian, Nyai. Kalau kau mau mendengar nasihatku, suara hati nuraniku, peristiwa ini pasti tidak akan pernah terjadi, Ki. Selama ini kita tidak pernah kekurangan apa-apa. Kita hidup cukup. Bahkan kita hidup secara berlebihan. Kita bisa menimbun harta yang cukup banyak. Soal Moha adalah soal mudah. Dia seorang laki-laki kan. Suatu saat nanti dia pasti menemukan pasangannya. Kau saja yang tidak sabaran. Dan akhirnya begini, berantakan. Dan kalau sudah begini, kita mau apa? Sudahlah, Nyai. Sudahlah. Untuk apa kita ribut-ribut terus? Semua sudah terlanjur terjadi. Kau memang laki-laki bodoh. Semua ini tidak akan terjadi kalau kau mau menuruti kata-kataku. Tapi dasar laki-laki bodoh. Bodoh, tapi mau menang sendiri. Nyai, kau selalu menyalahkan aku. Karena memang kau yang salah. Kau juga salah, Nyai. Kalapi itu seorang wanita. Seharusnya kau menyelidikinya. Kau kan wanita, Nyai. Kau bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Tapi apa yang kau lakukan? Kau hanya diam saja. Kau bahkan sudah ikut merencanakan perkawinan Moha dengan muluk-muluk. Sekarang kau berkata begitu, Ki. Sekarang kau berkata begitu. Kau tidak bisa cuci tangan. Kau harus bertanggung jawab. Kau kepala keluarga di rumah ini, ya kan? Aku kan hanya istrimu. Iya, memang kau istriku. Tapi istri yang tidak becus apa-apa. Kurang ajar. Aku tidak becus katamu. Baiklah. Hanya kau yang becus. Hanya kau yang pintar. Hanya kau yang menang. Sedangkan aku, istrimu ini, yang sudah membantumu bertahun-tahun lamanya, tidak becus apa-apa. Aku memang orang bodoh. Aku hanyalah menghambat kemajuan. Dan sekarang rasakan sendiri akibat dari ketololanmu. Diamlah, Nyai. Diam. Tidak. Aku tidak akan diam. Aku tidak salah. Nyai, kalau kau tidak mau diam, akan kupecahkan barang-barang ini. Bagus sekali kelakuanmu, ya. Apakah hanya kau yang bisa memecahkan barang-barang? Tidak, aku juga bisa. Aduh, kurang ajar. Perempuan kurang ajar. Berani sekali kau memecahkan barangku. Berani sekali kau merusak hasil keringatku, ya. Ambil suamiku. Kenapa kita menjadi begini? Apa salah kita, Ki? Apa salah kita? Aduh, para dewa. Ampunilah dosa-dosa kami, para dewa. Aduh, ampunilah dosa kami. Waduh, bagus
sekali kain kita ini. Kalapi pasti senang. Dia pasti akan bertambah cantik setelah mengenakan pakaian yang indah. Aku tidak sombong. Ternyata Moha bisa mencari seorang istri yang cantik jelita. Biar saja mereka tetap menganggapku seorang pemuda tolol. Kalau aku benar-benar tolol, bagaimana aku bisa mencari seorang istri yang cantik jelita? Mereka itulah yang tolol. Mereka itulah orang-orang bodoh yang kurang pekerjaan. Mereka hanya suka perguncingan. Mereka hanya suka menyebar desas-desus. Mereka selalu membicarakan tentang diriku. Mereka hanya senang bicara ngalor ngidul tanpa manfaat apa-apa. Orang-orang bodoh memang begitu. Nanti mereka akan tahu sendiri. Aku akan duduk di atas pelaminan bersanding dengan Kalapi yang cantik jelita, dan semua orang akan memandang kami dengan terpesona. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimana nasib Moha dan bagaimana nasib Kalapi? Saudara pendengar, silakan menunggu episode berikutnya. Harimau Jantan dari Desa Ganding. Sampai jumpa.